Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi juga, selamat siang ya Bintang ya, karena Bintang yang berbeda di sini ya. Oke, hari ini Pupur akan menyampaikan ini. Sebelum Pupur mulai, Pupur mau tanya, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bintang dengan semangatnya ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai potensi. Tadi ada yang tanya sebelum kita belajar ya, Ibu potensi itu apa sih Ibu? Nanti di sini banyak sekali. Nanti Ibu akan bicara karena potensi itu ada bakat dan minat. Yang pertama, nah ini loh, setiap orang punya harta karun. Nah, kamu sadar nggak dengan harta karun dalam dirimu? Iya. Harta karunnya kalau dalam dunianya Pupur, dalam dunia BK disebut dengan apa? Kelebihan dan kekurangan. Nah, itu dimaksud harta karun. Hari ini kita bakal cari tahu harta karun itu apa. Ya kan? Iya. Karena kalau kamu tidak paham dengan harta karun kamu punya, akibatnya apa? Ibu. Nah, jadi mari kita bicara lagi, oke? Lanjut. Nah ini dia. Jadi kamu tanyakan, apa sih potensi diri itu? Nah, ini kan ada bakat. Coba dibaca, dapat bisa bantu buat Kemampuan. Ayo, ada satu. Ayo, ya kamu jangan tanya gantian. Kamu dulu, baik bacakan. Yang tanya kamu tadi. Apa sih potensi diri itu? Potensi diri adalah kemampuan, bakat, atau kelebihan yang kamu punya yang bisa kamu kembangkan menjadi sesuatu yang lebih hebat. Kekuatan super dalam diri. Oke, jadi ini kamu katakan tadi. Jadi paling tidak kamu harus tahu. Oh, bakatku ini. Nanti ada bicara lagi. Apa itu bakat? Apa itu minat? Ya kan? Jadi bisa kamu kembangkan. Nanti kita bicara lagi. Lanjutnya ya, next ya. Oke. Nah, ini dia. Ayo, siapa bisa membantu Pupur satu-satu? Mungkin dari sini atau kamu bisa bantu Pupur atau siapa? Vivi atau siapa ya? Coba satu. Ayo kamu yang sudah les, kamu bakat. Ayo. Apa bakat itu? Aku kan literasi, aku aja. Bu Keisha aja Bu dia. Kita yang belakang dulu. Ayo baca. Kemampuan yang muncul secara alami dan mudah dilakukan. Contoh menggambarkan, Oke, menghitung, dan berikutnya mungkin yang kita bicarakan. Kesha, nomor 2 Kesha, Nina. Ayo. Aku kan literasi. Ayo, dan Nina dia. Oh iya kan, ya Allah bilang yang lain. Ayo silakan, ya bantu ibu mungkin. Siapa mau bisa bantu ibu? Ayo. Nggak usah tahu. Aulia mungkin. Ayo, Aulia yang nyari. Nomor 2 minat. Apa minat itu minat? minat hal yang sangat kamu sukai dan Hah? kamu semangat saat melakukannya. Oke, contohnya. Bermain musik, membaca, Oke, good. Yang lebih ya, kamu yang belakang nanti. Ayo, kelebihan apa nih kelebihan? Kelebihan sifat atau kemampuan positif yang membuatmu berbeda dari orang lain. Contohnya, kreatif, Kreatif, teliti. mudah bergaul, Oke, percaya good. diri. Kita bicara satu-satu ya. Yang pertama, apa sih kemampuan bakat itu ya? Bakat adalah apa itu? Kemampuan yang muncul secara alami. Ya, jadi setiap orang tadi yang dikatakan harta karun tadi, ya kan punya bakat, jadi nggak usah takut. Menggambar, menyanyi, itu termasuk bakat. Bintang mungkin apa Bintang bakatnya? Menyanyi ya? Ya, bagus. Bintang kebetulan ikut aktif di remaja gereja ya, menyanyi ya. Iya. Oh, setiap minggu bagus. Jadi menyanyi. Terus minat, apa sih minat itu? Yang membuatmu semangat. Apa contohnya? Apa ayo yang sering kamu lakukan kalau di sekolah? Besok pelajaran olahraga seru pasti. Nah, kebetulan apa? Kamu suka bermain sepak bola. Atau mungkin besok pelajarannya Pak Bagas matematika. Seru tuh pasti. Ketemu aljabar, ketemu aritmatika, ketemu min modus media. Nah, bagus. Itu namanya apa? Minat. Nah, Ibu, mau nanya? Nah, Boleh nanya? Boleh. Mendengar musik itu termasuk minat. Bisa juga dikatakan minatku, berminatku, saya suka menulis, saya suka mendengarkan musik, bisa. Jadi begitu ya. Oke, bakatnya apa, minatnya apa, terus kelebihan. Ayo. Kelebihan bukan yang berat badan ya. Kelebihan ini maksudnya apa? Sifat atau kemampuan positif yang membuat kamu berbeda. Yo, siapa mau
berbeda ramah, suka bergaul, itu namanya kelebihan. Oke, sampai sini paham ya? Apa itu bakat minat kelebihan? Jadi harus paham. Nanti kalau ditanya di atas lagi, ibu bakat saya apa, minat saya apa, gitu ya. Oke, next, yang berikutnya apa? Nah, kenapa sih kok saya harus mengenali potensi diri saya? Why? Kenapa? Jawabannya apa? Ini dia. Tuh, ayo. Siapa yang baca dulu? Kenapa sih saya harus mengenali potensi saya, ibu? Karena kalau saya tahu dengan kelebihan saya, membuat saya apa? Percaya diri. Makanya kalau dalam pelajaran buku, dalam bimbingan konseling ada namanya Johari Window. Johari Window itu jendela ya. Jadi kamu harus tahu kelebihanmu, kekuranganmu apa. Misalkan 5 kekurangan, 5 kelebihan itu paling tidak kamu harus tahu ya. Itu untuk membuat kamu apa? Lebih percaya diri. Nah, belajar lebih enak. Pernah nggak kalau ketemu beliau? Seru. Besok ketemu Pak Bagas, saya paling suka dengan aljabar, ya kan? Nah, tuh menantu-menantu yang belakang berarti menganggap belajarnya lebih enak. Oke, terus apa lagi? Yang ketiga, gampang membuat pilihan. Terutama apa? Memilih ekskul. Ibu, saya tuh suka main bola. Ibu, saya suka ini apa namanya? Basket. Nah, kebetulan kelas 7G yang tahun kemarin namanya kakak bilang, pokoknya kalau sudah pulang sekolah dia selalu sudah parkir di lapangan basket. Karena memang hobinya basket. Akhirnya dia pandai membuat pilihan untuk ekskul basket atau kegiatan kamu. Saya suka apa tadi? Menyanyi, mendengarkan musik, boleh. Suka nanti ada pertanyaan begitu juga ya di dalam tesmu ya. Hidup lebih terarah. Nanti setelah kita itu melakukan tesnya akan tahu. Oh, berarti saya nanti kalau sudah tahu saya akan lebih banyak belajar matematika, saya lebih banyak belajar bahasa Inggris, begitu ya nak ya? Oke, sampai ini jelas ya? Oke ya, berikutnya apa ini? Caranya bagaimana ibu? Cara mengenali diri? Kita klik lagi. Oke, nah ada langkah pertama, apa itu? Baca dulu pelan-pelan. Amati dirimu. Apa sih yang membuat aku suka dari pelajarannya Pak Bagas? Ya kan? Selain beliau gaul, ya kan? Muda. Nah iya, sekarang yang dibuat ini Pak Bagas muda dan bertalenta. Apa talenta itu apa? Penuh dengan prestasi. Oke. Tanya kemana ke guru? Boleh tanya ke buku. Ibu, kalau menurut ibu kalau saya suka menari berarti saya boleh bu ikut ekskul nari atau saya boleh bu ikut apa namanya? Gubang, iya, grup musik gubang namanya kok musik apa namanya? Teater ya, gubang ya, boleh. Tanya ke ibu ya. Oke, coba hal baru. Apa sih? Ikuti berbagai kegiatan seni. Aku nggak tertarik kayaknya kalau main sepak bola, nggak suka. Saya nggak suka kalau nari, saya suka menyanyi. Nah, boleh, makanya nggak apa-apa, dicoba ya. Oke, terus berikutnya apa nih? Tuh, tangan bawah. Kadang bakat muncul setelah mencoba. Iya. Mungkin kamu setelah ikut basket, setelah kamu ikut apa namanya? Ikut ekskul PMR, terus ekskul pramuka, ekskul apa namanya? Baru basket, KBB paskas. Nah, setelah mencoba tapi jangan dipaksa ya. Oke, ya berikutnya, langkah berikutnya apa? Nah, refleksi, latihan, ya. Jangan pernah bosan untuk berlatih, ya. Tuliskan hal-hal yang pernah kamu lakukan dengan baik meskipun sederhana. Apa misalkan? Ayo, BP ini apa itu? Apa BP ya? Vero, ini kembar sih, bingung salah itu. Panggil siapa sayang? Vero itu bisa membantu buku apa yang dilakukan. Nah, nomor 1, tuliskan hal-hal yang pernah kamu lakukan dengan baik. Misalkan apa yo? Mengerjakan PR, mengumpulkan tugas tepat, tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh itu hal-hal yang baik yang membuat kamu berhasil, ya kan? Ingat saat menghadapi masalah jangan capek ternyata ikut paskas tiap hari latihan sampai sore sampai maghrib. Lah kamu baru latihan 3 minggu sudah mengeluh begitu, belum menunjukkan namanya hasilnya. Kamu sudah mengeluh capek. Ingat, setiap masalah itu membuat
nari juga ada masalahnya, semua ada resikonya. Oke, berikutnya apa? Latih terus. Ya, jangan pernah apa aku nggak jadi ikut pasca saja, nggak jadi ikut nari, capek. Ya, kalau begitu kamu nanti nggak bisa jadi apa-apa ya. Nih, latih terus seperti otot. Kalau otot itu sering diajak berlatih, maka semakin kuat dan jadi begitu ya, jangan pernah menyerah pokoknya. Never give up, itu ya minta. Never give up, apa artinya never give up? Tidak boleh menyerah ya. Berikutnya apa? Yang berikutnya, nah, jika kamu mengambil potensimu, kamu lebih mudah untuk nanti tadi. Ini ada hubungannya di langkah-langkah jadi ya. Kenapa ibu? Ibu-ibu, karena kalau kamu paham potensimu, wah aku ternyata pintar menyanyi, ternyata aku pandai membuat puisi, ternyata aku pintar menulis, membuat karangan. Akhirnya apa? Nah, kamu paham dengan potensimu, akhirnya mana? Akhirnya apa? Tidak gampang marah. Itu salah satunya. Emosi itu bukan hanya marah aja ya, macam-macam loh ya. Emosi sedih, emosi marah, emosi galau, emosi bahagia, ya. Oke, terus apa ini? Ini menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kenapa ibu? Karena kamu lebih kuat menghadapi kegagalan. Aku nggak lulus ternyata kemarin tes, sainganku ternyata banyak. Kalau gitu aku harus berlatih kembali supaya apa? Ikut berikutnya bisa semakin tangguh, semakin baik, biar bisa apa? Ngikuti ke seleksi yang ke berikutnya. Itu namanya menjadi yang tangguh ya, resilient. Itu kalau dalam jurusnya Kupur, jurus menjaga resiliensi, jurus keempat kan program lupa ya. Halo. Terus yang berikutnya ketiga, konsisten. Konsisten artinya apa ya? Apa? Nanti kamu nggak konsisten. Terus aku ngomong sama temanmu. Apa artinya ya berarti? Hah? Waktu kalau punya janji sering sering tidak ditepati, nggak konsisten kamu itu. Berarti apa? Ya kan? Harus semangat. Biar apa? Mengembangkan kemampuan. Konsisten itu artinya stabil, terus menerus biar ya begitu ya. Pokoknya nanti di ya. Oke, semoga kalian lanjut. Oke, berikutnya, ayo. Nah, saatnya kamu bersinar dan menunjukkan bukti. Nah, ini nanti dengan ini yang terakhir ini, saatnya kamu bersinar dan tunjukkan prestasimu, potensimu. Nanti buku akan mengajak kalian membuka akun aplikasi Aku Pintar, ya. Jadi nanti di sana kalian akan tahu saya termasuk di mana ya Bu, termasuk intrapersonal, musikal atau linguistik yang suka ya. Kalau linguistik berarti kamu menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, termasuk linguistik ya kan. Kalau misalkan interpersonal, nanti kita bicara. Yang penting sekarang kita tes dulu ya. Oke. Bukan berikutnya terakhir apa ini? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik
Bersama murid melangkah tepat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.